Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor dan seluruh Kepala Dinas Perpustakaan se-Indonesia yang hadir, saya kira perhatian pemerintah pusat terhadap posisi perpustakaan dari segi regulasi lebih dari cukup. Ada kurang lebih 10 yang secara langsung mendukung perlunya kehadiran sebuah perpustakaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kita mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itu wajib ada perpustakaan di desa. Kemudian kita meningkat ke Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, wajib ada perpustakaan umum di kabupaten dan provinsi. Dan selanjutnya wajib kita mengembangkan perbukuan, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Secara Simpang Karya Cetak Karya Rekam, dan pastinya ada Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan itu sendiri, ada Undang-Undang 20 2003 tentang Sekdiknas, dan kemudian juga ada undang-undang yang memang secara khusus untuk mengembangkan daerah pariwisata, yang kemudian kita bisa terapkan bahwa tanpa narasi, tanpa cerita, mustahil kita mengembangkan pariwisata. Kita kembali kepada membentuk generasi literate dimulai dari keluarga. Bagaimana mungkin kita menumbuhkan kemarahan membaca anak kita ketika kita semua yang sudah dewasa tidak pernah memegang buku dan kebanyakan menonton. Jadi salah satu hal yang paling penting dalam menumbuhkan kegemaran membaca adalah jadilah contoh membaca kapan dan di mana saja di setiap kesempatan. Yang kedua, jadikanlah buku-buku sebagai hadiah bagi anak-anak kita yang berulang tahun. Dan yang ketiga, jadikanlah buku-buku sebagai pegangan dalam apapun kegiatan dilaksanakan, karena setiap aktivitas kita pasti ada buku panduannya. Mungkin saja kita belum sempat dapatkan dari Gramedia, dari penerbit-penerbit yang lain dan sebagainya. Tapi selalu ada buku panduan untuk itu. Dan yang terpenting adalah sebaiknya kita menyiapkan buku-buku biografi tentang tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sudah berhasil karena perjuangannya. Karena hal yang paling penting kita tanamkan dalam keluarga adalah bagaimana menanamkan dedikasi, rasa berjuang, dan tumbuh untuk berusaha kepada setiap anggota keluarga kita. Karena problem bangsa kita adalah bagaimana mengubah cara hidup yang lambat, malas, menjadi cepat dan rajin. Jadi pertarungan kita bukan hanya segi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi yang paling fundamental juga adalah bagaimana merubah persepsi budaya yang sangat lambat dalam kehidupan sehari-hari kita. Menumbuhkan kegemaran membaca dalam keluarga adalah sebuah hal yang gampang diucapkan, tapi tidak banyak yang bisa mewujudkan, apalagi berhasil. Tetapi saya menyatakan bahwa di lingkungan keluarga TNI dan Polri, dengan penuh kedisiplinan, justru banyak sekali yang sukses menciptakan generasinya yang disiplin, tekun membaca, dan juga keberanian untuk menyiapkan sebanyak mungkin bahan bacaan, dan juga secara bersama-sama mengambil waktu untuk mendiskusikan topik-topik tertentu dari sebuah buku. Selanjutnya, yang paling penting adalah karena persoalan Indonesia adalah daya serapnya sangat rendah, dan itu menjadi parameter daripada PISA dalam pengukuran indeks literasi bangsa yang ada di dunia, sangat kecil, kita berada pada urutan yang sangat rendah. Maka penting dimulai dari keluarga untuk mencoba memberikan beberapa lembaran-lembaran teks kepada anak-anak kita di rumah untuk dia baca, dan setelah itu kita berikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia tangkap dari membaca itu, dan selanjutnya dia bisa menjelaskan apa kelemahan-kelemahan dari bahan bacaan itu, dan kemudian secara tidak langsung kita membangun daya critical thinking kepada anak-anak itu. Ini penting.
Jika anak-anak itu sudah bisa membaca dengan baik, bisa memahami dengan baik apa makna yang tersirat dari yang tersurat, apatah lagi sudah bisa menjelaskan semua poin-poin penting di dalam bacaan itu, maka saya kira itu satu tahapan sudah selesai kita bangun di keluarga. Nanti mereka akan terbangun sendiri daya kritisnya di sekolah, di masyarakat. Apatah lagi kalau anak-anak itu sering diajak berkunjung ke pameran-pameran buku, ke toko-toko buku, ke Gramedia atau ke penerbit yang lain, dan didorong untuk ikut dalam seminar-seminar ilmiah dan ikut dalam forum-forum baik dalam skala lokal, regional, syukur-syukur kalau bisa mengikuti skala global. Menumbuhkan kegemaran membaca di dalam rumah itu harus dimulai daripada membangun kesadaran individual. Membangun untuk membaca sama dengan mengajak anggota keluarga kita mencintai sebuah olahraga. Karena melatih otak untuk bisa konsentrasi dan memahami apa yang tersirat dan yang tersurat. Sama pentingnya dengan melatih otot untuk menjadi juara dalam arena pertandingan. Otot seorang Mike Tyson bisa menjuara tinju di ring karena dilatih bertahun-tahun menjadi tangguh. Maka harus dilatih untuk terus membaca dan membaca. Otak yang terlatih membaca akan membentuk struktur nalar berpikir yang sistematik dari deduktif ke induktif. Oleh karena itu, dalam beberapa buku disebutkan bahwa membaca adalah suatu proses pembentukan struktur berpikir ilmiah yang kemudian membuat orang itu bisa memberikan pendapat yang sangat rasional. Dan ini adalah fakta bahwa orang-orang yang banyak membaca itu cara pandangnya selalu rasional. Cara penyelesaian masalahnya juga selalu tepat karena ada banyak pilihan-pilihan dari alternatif-alternatif yang tersedia yang bisa diketahuinya melalui membaca. Oleh karena itu, membaca bukan hanya sebuah kewajiban dalam keluarga, bukan hanya sebuah kewajiban setiap individu, tapi sesungguhnya membaca adalah suatu jalan panjang yang akan merubah peradaban dunia, dan kita lihat bahwa tatanan dunia akan berubah sesuai dengan tingkat kualitas manusia yang penghuninya. Maka jangan heran bahwa ada negara-negara yang sangat berjaya di abad 16. Kini sudah tidak ada ceritanya. Bahkan Indonesia yang memiliki kejayaan Sriwijaya di abad 7 sampai 9, kini sudah susah mencari dokumennya. Begitu juga kejayaan kita di abad ke-12 sampai 15 di Majapahit, itu juga sudah mulai sirna. Dan kemudian ada kebangkitan lain di wilayah atau belahan-belahan yang lain karena penduduknya di sana rajin membaca. Kita bisa lihat di Selandia Baru pada ribuan tahun lalu itu Selandia Baru sebenarnya adalah milik anak cucunya Kupe yang disebut bangsa Maori. Tapi karena mereka tidak suka membaca, kini kemajuan Selandia Baru ada di tangan orang-orang Eropa yang kemudian itu adalah anak cucunya Abel Tasman. Australia pada tahun 1700 itu masih dalam genggaman orang-orang aborigin. Ini kebesaran nama Australia bukan pada bangsa aborigin, tapi adalah keturunan James Cook yang datang ke sana kira-kira 350 tahun yang lalu. Amerika pada abad ke-15 masih genggaman orang-orang Indian, suku Indian. Begitu kedatangan Christopher Columbus, hanya dibutuhkan waktu 520 tahun sejak itu. Amerika adalah sebuah bangsa yang memegang powernya dengan sebenarnya karena keturunan Christopher Columbus itu berjalan.
betapa pentingnya membaca dalam kehidupan individual, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan tanah air. Karena itu, di hari Agustus tahun 2000, memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka, Perpustakaan Nasional mendeklarasikan merdekakan dirimu dari belenggu kemiskinan dan kebodohan dengan membaca. Semoga tagline ini bisa menggugah kita semua, khususnya masyarakat di Kota Bogor dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia. Harus kita percaya bahwa dengan buku, dengan membaca, dengan ilmu pengetahuan dunia kita berjuang, mari berlomba dengan bangsa-bangsa yang lain. Keuntungan dan kelebihan kita adalah berdiri, tumbuh, hidup di atas bumi Nusantara yang luar biasa, suburnya, yang luar biasa kaya. Ada dunia dimanapun yang bisa menyamai kekayaan kita. Hanya dibutuhkan satu komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Dengan banyak membaca inilah, seluruh potensi sumber daya alam ini bisa memberi kesejahteraan dan anak cucu kita. Demikian, terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat berjuang dan selamat berhadapan dengan media sosial yang menjadi tantangan utama bagi para ibu dan bapak di rumah, di dalam keluarga, untuk memisahkan anak kita dari zona aman untuk pada zona yang perjuangan. Tagline di kepolisian, jika Anda tidak mampu menghubungi capek dan lelahnya untuk belajar, silahkan tunggu saatnya akan betapa pahit getirnya kebodohan dan kemiskinan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, dan acara pembukaan webinar ini telah selesai. Selanjutnya kita memasuki pada acara talk show atau diskusi, dan di antara kita sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama, Ibu Hajah Yana Ardian, SHMSI Arya Bima, Ibu Arya Bima, dan sebagai Bunda Literasi Kota Bogor. Dan yang kedua ada Ibu Rifa Fadilah, Esos, pustakawan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Maulana Isnarto, Sarjana Sains, sebagai moderator. Bapak Maulana Isnarto adalah seorang news producer dan presenter dari Radio Republik Indonesia. Sebelum memulai diskusi, Bapak dan Ibu, marilah kita saksikan tayangan berikut. Gemar membaca ini sebenarnya tidak usah terlalu digembar-gemborkan bahwa itu menjadi suatu gemaran, tapi ini sebenarnya menjadi suatu kebutuhan. I like writing because writing helps me express my feelings, and when I have a problem, I usually write about it, and I don't really show it to people because I like to make it personal. But sometimes I write stuff and I show it to people, and that's one story I made. I made 2 stories. Menelurkan ke anak itu sebenarnya buat saya sih simple ya. Hanya ada 2. Yang pertama, kita berikan contoh kepada mereka. Yang kedua, kita berikan bukunya.
Aku suka membaca buku karena baca buku seru dan keren. Sekarang makin besar dengan ada tantangan, ada gadget, ada TV yang menarik, bahkan laptop pun menarik sekali untuk nonton YouTube. Saya jadi mesti bagi waktu, karena kalau nggak kebablasan. Karena membaca itu ya memang mereka diem, tulisannya kan nggak gerak. Jadi memang saya batasin, oke, kamu udah selesai latihan ini, udah selesai yang ini, urusan ini, harus punya waktu untuk membaca. Baik, selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kita kembali lagi dalam diskusi webinar di edisi hari ini. Tadi disampaikan bahwa topik yang akan kita hadirkan di edisi hari ini adalah membentuk generasi literate dari keluarga. Ini menarik sekali karena tentu kita harus berangkat dari Hari Kemerdekaan Indonesia yang hari ini sudah mencapai 75 tahun. Artinya bahwa harus ada pengembangan dan proses pendewasaan yang memang harus kita lakukan di Indonesia. Salah satu indikator yang mungkin orang akan lihat dari kemajuan sebuah negara, bukan hanya soal ekonomi, misalnya ekonomi bukan satu-satunya kondisi yang memang dilihat dari kemajuan suatu negara. Kalau ekonomi Indonesia cukup baik karena tergabung dalam G20, tetapi yang menarik adalah bagaimana kondisi literasi di negara tersebut. Hari ini kita akan banyak diskusi soal ini dan sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional, kemudian Pak Agung Prihanto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bogor, dan dua narasumber saya akan berdiskusi bersama saya dan teman-teman semuanya di webinar kali ini. Yang pertama adalah Ibu Hajah Yana Ardian, SMSI Bima Arya. Beliau adalah Bunda Literasi Kota Bogor yang banyak sekali menghadirkan beberapa program khususnya soal storytelling sebenarnya. Nanti kita akan coba dengarkan best practices dari apa yang beliau lakukan. Kemudian Ibu Rifa Fadilah Esos, Perpustakaan Nasional RI. Kita juga ingin tahu sebenarnya kalau ada sebuah judul di media massa internasional yang saya baca misalnya di New York Times dan juga di detik.com, saya ingin coba untuk lihat benarkah kondisi literasi Indonesia separah ini. Itu kondisi yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita hari ini. Dan hari ini tentu kita ingin coba untuk gali lebih jauh lewat teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Teman-teman, saya lihat tadi banyak sekali teman-teman dari Pustakawan Seluruh Indonesia. Saya melihat dari sekolah juga banyak, kemudian juga dari kampus juga banyak. Artinya diskusi ini sebenarnya apabila Anda memberikan pertanyaan dan masukan akan sangat komprehensif, nanti kita akan lihat. Saya ingin sapa narasumber-narasumber saya, Ibu Yana Ardian sudah bersama saya di kesempatan kali ini, Bu Yana. Siap, Pak Maulana. Baik, terima kasih Bu Yana sudah bersama kami. Kemudian Ibu Rifa Fadilah juga sudah bersama saya, Bu Rifa. Ya, siap Mas. Baik, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan kali ini. Saya akan buka, nanti Pak Kepala Perpustakaan Nasional, saya ingin menanyakan beberapa hal juga, karena tadi banyak sekali data-data yang Bapak sampaikan, menarik juga khususnya soal penetrasi gadget atau gawai, sosial media yang memang luar biasa hari ini. Misalnya, saya orang media mengilustrasikan gini, butuh 50 tahun untuk radio mencapai 50 juta pendengar, butuh 14 tahun bagi TV untuk mencapai 50 juta penonton, tapi butuh hanya 1 tahun bagi sosial media untuk mencapai 50 juta akses. Itu kondisi yang luar biasa, tapi benarkah bahwa ada korelasinya antara sosial media dengan minat membaca di Indonesia? Data menunjukkan dari World Survey Cultural Index bahwa Indonesia menempati posisi 17 dari 30 negara, tapi survei dari PISA dan juga di OECD, Indonesia menempati posisi 62 dari 70 negara yang tingkat literasinya tidak terlalu tinggi. Kita kalah dari Singapura yang nomor 1, kemudian dari Vietnam nomor 8, Finlandia yang peningkatan atau tingkat pendidikan nomor 1 di dunia ada di nomor 5, itu kondisinya.
Baik, itu beberapa fakta yang ingin saya sampaikan. Saya ingin ke Bu Yana. Bu Yana, ini menarik sekali kalau kita bicara soal kegemaran membaca misalnya. Apa sih fakta-fakta hari ini yang Ibu temukan soal membaca? Kalau saya mulai pertanyaan, benarkah kondisi Indonesia itu separah ini ya? Kalau kita bicara soal minat baca, apalagi topik yang kita bawa adalah soal membuat generasi literate, dimulai dari keluarga. Apa kondisi real faktual di lapangan ya Bu Yana yang Bu Yana temukan? Ya, Mas Maulana, terima kasih. Kondisi saat ini karena kita menghadapi zaman teknologi ya. Jadi kita rebutan antara buku dengan teknologi yang sudah sangat luar biasa, dan bagaimana sebuah keluarga menjadi basic sebenarnya untuk melahirkan generasi-generasi yang gemar membaca itu menjadi berlomba-lomba dengan berbagai teknologi yang saat ini sudah banyak berkembang dan mengganggu putra-putri kita seperti itu. Nah, kalau saya sebagai Bunda Literasi dan juga pemerhati keluarga lebih mendorong peran ibu, karena peran ibu memiliki peran yang sentral dalam keluarga, bagaimana mendampingi seorang anak dan memberikan beberapa pengetahuan yang berkaitan dengan manfaat dari membaca itu sendiri. Karena kalau kita berada saat ini di tanggal 18 Agustus, satu hari setelah tanggal kemerdekaan kita pasti berbicara, kalau kita dengar 17 Agustus, pasti kita identik dengan kemerdekaan, kebebasan, dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin mengambil satu kata. Kenapa terjadi penjajahan dan peperangan itu karena sebuah konflik menurut saya. Nah, konflik itu diawali dengan penggunaan kata-kata yang tidak tepat dalam memiliki interaksi dengan orang lain. Nah, Mas Maulana, ini agak sedikit panjang. Saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita bicara gemar membaca itu kan bagaimana membaca itu memiliki fungsi untuk menambah wawasan kita, untuk membuka fenomena yang berada di tengah-tengah kita menjadi mudah menyelesaikan persoalan karena kita banyak pembenaran kata. Tapi menurut saya yang penting adalah dengan membaca kita memiliki pembendaharaan kata sehingga kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan orang lain. Nah, ini menurut saya dengan membaca kita mengurangi tingkat konflik sehingga tingkat perdamaian atau hubungan yang baik antara anggota keluarga maupun dengan masyarakat luas itu lebih baik. Nah, inilah yang membuat kondisi Indonesia menjadi maju jika tingkat perdamaiannya juga lebih luas gitu ya. Yang saya lihat di masyarakat memang karena masyarakat tidak begitu gemar untuk memegang buku, lebih senang memegang gawai. Ini yang tadi saya bilang berlomba-lomba, karena dengan teknologi yang canggih saat ini, seseorang maupun anak-anak kita sudah sulit untuk menjalani sebuah proses. Baca buku ini kan bagaimana buku tebal itu 200 halaman, 150 halaman, itu kan melatih kesabaran kita dari lembar ke lembar. Itu proses yang kita jalankan. Tapi kalau gawai atau teknologi itu kan dengan slide-slide kemudahan-kemudahan. Nah, ini sebenarnya yang membuat anak-anak kita zaman sekarang ini yang saya lihat di lapangan menjadi generasi yang sulit untuk mengikuti proses. Seperti itu, Mas Maulana. Oke, artinya yang menarik adalah bahwa sebenarnya ada beberapa kondisi di lapangan yang memang nggak bisa kita hindarkan. Tadi Bu Yana bilang soal misalnya bahwa ada kebiasaan generasi yang tadi disampaikan, generasi mulai dari baby boomer sampai generasi Z, itu prosesnya berbeda. Baby boomer atau kita kenal dengan generasi kolonial, itu lebih suka proses sehingga mereka mau baca buku banyak. Tapi generasi milenial itu serba instan. Malah pemilik perusahaan iPhone mengatakan bahwa the people still on apps of Tinder while they're reading. Jadi orang kalaupun baca, tetap ada aplikasi lain, nggak pernah bisa fokus baca misalnya gitu ya. Sebenarnya apakah memang kita harus bisa menyalahkan keadaan ini, atau justru memang gaya kita untuk membuat orang kembali membaca kurang inovatif atau kurang interaktif, Bu Yana?
Iya, jadi kalau saya bagaimanapun setiap setiap zaman punya tantangan sendiri-sendiri. Nah, sekarang Pasti, pasti. zamannya zaman teknologi. Nah, tantangannya juga adalah bagaimana mengembalikan atau perhatian masyarakat atau kita semua kepada gemar membaca yang seperti zamannya kita baby boomer, kalau dibilang sama Mas Maulana itu baby boomer. Nah, jadi artinya kalau saya, karena saya adalah pemerhati keluarga, kembali lagi adalah peran seorang ibu dalam mendampingi anak-anaknya. Bukan berarti bahwa saat ini kita sedang zaman teknologi, kita membiarkan anak-anak kita supaya mereka melek teknologi. Nah, tapi bagaimana kita mengontrol mereka bahwa ada hal-hal yang hilang dari setiap zaman itu kan punya kebaikan-kebaikannya. Nah, zaman teknologi ini kebaikan banyak sekali, banyak kemudahan yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Nah, tapi dengan yang tadi proses yang hilang itulah yang itu perannya ibu untuk mengingatkan kepada anak-anaknya. Tadi saya senang melihat foto video tayangannya keluarga Mas Putra Nababan. Mas Putra bagaimana Nababan, iya Putra Nababan, dan bagaimana mereka membagi memilah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Karena banyak keluarga yang sampai strict tidak boleh menggunakan gadget, anak-anaknya yang melarang dan membatasi penggunaan teknologi. Dan menurut saya itu adalah mengambil hak anak ya, karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang saat ini informasi tidak terbatas gitu. Nah, peran ibu atau peran keluarga di sinilah yang membatasi, yang menjadikan benteng-benteng kepada anggota keluarga. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke. Saya agak belum tenang kalau belum nanya ke Pak Sarif Bando. Pak Sarif masih bersama saya, Pak Kepala Perpustakaan Nasional. Halo Pak Sarif. Mungkin suara Pak Sarif di-unmute dulu, dikeluarkan dulu audionya. Siap Pak, siap. Udah? Bisa? Oke, bisa. Saya bisa dengar Pak Sarif. Pak Sarif, saya ingin nanyakan karena beberapa data yang Bapak sampaikan itu agak menggelitik saya sebenarnya. Ada beberapa musuh bersama yang Bapak sebutkan. Mungkin orang tidak menangkap banyak, tapi ada musuh bersama. Yang terakhir lah saya tangkap misalnya, selamat berhadapan dengan sosial media. Gitu ya. Artinya kalau selama berhadapan dengan sosial media, it means sosial media itu bisa jadi lawan kita sebenarnya ketika harus berhadapan, ketika kita bicara soal membangkitkan minat baca. Tadi saya sudah bacakan bahwa PISA dan OEDC menempatkan kita di posisi 62 dari 70 negara yang minat bacanya tidak terlalu tinggi. Ya udah, kita kalah dari Singapura, kita kalah dari Vietnam, jauh sekali. Singapura nomor 1, Vietnam nomor 8, Finlandia malah nomor 5 yang tingkat pendidikannya paling bagus. Pengalaman Bapak sebagai Kepala Perpustakaan Nasional misalnya, apa sebenarnya hal substansial Bapak ingin sampaikan selamat berhadapan dengan sosial media? Sebegitu bahayakah sosial media untuk menjadi tantangan generasi kita sehingga tidak mau membaca lagi? Tadi Bu Yana udah singgung soal proses instan yang banyak sekali disampaikan tadi, sehingga proses itu agak kehilangan proses, sehingga generasi kita nggak terlalu bisa menerima proses yang panjang, baca buku yang tebal-tebal, yang koleksinya banyak di tempat yang Bapak pimpin tuh, di Perpustakaan Nasional, Pak. Silakan Pak Sarif Bando. Ya, terima kasih Mas. Ada dua hal yang boleh saya sampaikan ya. Yang pertama, kita harus mengantar masyarakat kita menjadi masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah, tidak ada ruang di media sosial untuk kita menjadi ilmiah. Justru saya mendeklarasikan perpustakaan adalah benteng hoax yang menyebar di media sosial. Itu pertama. Kemudian yang kedua, di media sosial itu ya betul-betul lebih daripada gado-gado. Jadi tidak ada sesuatu terbentuk pemikiran rasional dengan media sosial, karena kita diserang oleh miliaran informasi yang semuanya saya katakan 99% adalah sampah. Dan itu penting bagi kita memahami. Sebenarnya yang paling penting tentang gawe saya sampaikan adalah kita melihat di beberapa tempat tentang bagaimana sebuah penampungan anak-anak yang mengalami disorientasi karena kecanduan main game. Dan saya mau mengatakan bahwa faktor main game melalui gawai ini membentuk struktur berpikir anak yang celakanya itu bisa dimainkan oleh anak yang berumur 1, 2, 3, 4, 5 tahun.
Dan Bapak tahu kalau game itu, yang namanya game adalah kejarnya poin, dan semua adalah sajiannya pertarungan. Dan untuk mendapat nilai poin tertinggi itu kan harus mati. Dan ketika dia mati harus dirayakan dengan penuh kegembiraan. Jadi game ini membentuk struktur berpikir anak kita menjadi watak pembunuh yang bukan berdarah dingin, tapi memang bergembira. Bergembira. Di satu sisi terjadi disorientasi yang luar biasa. Ibu-ibu sering teriak-teriak, ayo makan nak. Dijawab juga iya. Tapi tidak masuk di otaknya tentang gambaran bagaimana nasi terhidang di meja, bagaimana lauk di meja. Kan kalau kita menyampaikan sebuah frase atau kata itu, kan bukan, kalau kita misalnya makan ayam kan Pak, ayo makan ayam, tulisannya ayam, tapi kan itu bukan yang terpatri di otak anak itu sebenarnya. Yang terpatri di itu adalah gambar ayamnya. Pisang, bukan tulisan pisang yang tergambar di otak kita, tapi pisangnya yang merah dan rasa yang manis. Sebenarnya kan itu yang namanya konsentrasi, dan ini yang kemudian sebenarnya harus dirancang proses pendidikan di sekolah dasar untuk bagaimana mengatasi persoalan ini. Jadi keterlambatan daya serap anak kita terhadap materi pembelajaran ini jarang dikupas dari dampak-dampak media sosialnya. Kadang-kadang hanya menyalahkan sarana prasarana, gurunya, waktu belajarnya, tapi ada sesuatu yang paling fundamental yang mengikat anak ini di rumah. Ini kan kita bicara pada anak di rumah, yang dia akan bawa ke sekolah dengan problematikanya, sehingga peluang untuk cerdas di sekolah tidak lebih dari 10%. Jadi ada 90% masalah yang dah bawa, yang kemudian ini tidak terpecahkan karena tidak diangkat ke permukaan. Pak Sarif, Pak Sarif, apa bisa saya bilang bahwa sebenarnya generasi kita hari ini lebih kepada generasi visual, bukan generasi membaca, sehingga itu berdampak pada beberapa hal lain. Sebelum saya tanyakan ini ke Bu Yana juga, menurut Anda gimana Pak Sarif? Banyak sekali benarnya Pak. Jadi saya kira begini, generasi kita kalau saya simpulkan, generasi ini adalah generasi tanpa data, generasi tanpa kemampuan menganalisis, dan generasi instan. Dan ini masalahnya besar. Itu sebabnya Presiden Prancis tidak ragu untuk membuat keputusan tidak boleh anak sekolah bawa handphone ke sekolah. Itu presiden loh Pak, dan negara maju. Tidak mungkin seorang presiden di negara demokrasi bisa melakukan seperti itu, seperti kembali ke kehidupan diktator di zaman lampau, kalau tidak dampaknya sangat besar untuk masa depan bangsanya. Jadi ini penting. Makanya saya selalu, tadi saya katakan bahwa membaca melalui internet ini semacam berselancar di gelombang dengan penuh ketidakpastian dan pengetahuan yang sangat dangkal. Saya kasih contoh lagi. Kalau kita jalan kaki ke puncak, Pak, semua unsur-unsur di alam sekitar bisa kita jelaskan. Tapi kalau kita naik pesawat ke Bandung, apa yang bisa kita jelaskan, Pak? Jadi ya kira-kira aja kan, kalau dari pesawat itu kan kita kira-kira aja, kira-kira itu hutan gitu ya, kira-kira itu laut ya. Itu yang Anda pikir bahwa memang sebenarnya ketika sosial media, kalau kita boleh bandingkan dengan membaca, ketika sosial media dan internet itu seperti berselancar tanpa kepastian, tapi kalau kita bisa membaca buku, itu penuh akan kepastian. Sebelum ke Bu Rifda, saya ke Bu Yana lagi. Bu Yana, soal keluarga tadi Pak Sarif Bando tadi menyampaikan menarik sekali bahwa ada kondisi yang memang sangat memprihatinkan. Sering sekali kita menyalahkan menyalahkan sekolah, menyalahkan fasilitas, menyalahkan guru, tapi di sisi keluarganya memang nggak membuat anak-anak kita memang punya kebiasaan membaca, kebiasaan menganalisis, kebiasaan menangkap sesuatu dengan cepat, Bu Yana. Itu yang Bunda Literasi temukan juga di lapangan di Kota Bogor misalnya, Bu Yana. Iya, jadi gini Mas Maulana, tadi menarik juga yang disampaikan sama Pak Sarif Bando. Tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa setiap
anak itu kan punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi tidak Betul. bisa digeneralisir bahwa misalnya di zaman teknologi sekarang, di zaman orang-orang semua megang medsos itu semua itu cara belajarnya visual misalnya gitu ya. Menurut saya juga tidak seperti itu. Karena setiap saya turun ke wilayah, setiap saya bertemu dengan anak-anak, itu mereka beragamnya masih terlihat. Bagaimana sebagian anak itu memang visual, ada yang juga kinestetik, ada juga yang audio. Nah, menurut saya gaya belajar mereka itulah yang kita ambil untuk mengkampanyekan dan mengajarkan dan mendidik mereka bagaimana agar mereka suka dan kembali untuk gemar membaca. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana anak-anak dan masyarakat itu harus memahami bahwa membaca itu banyak sekali manfaatnya. Dan setiap saya turun ke wilayah itu tidak bisa dipungkiri dengan segala keterbatasan dan perbedaan status sosial ekonomi mereka, tapi keinginan mereka untuk menjadi sosok orang besar atau menjadi orang yang sukses itu sangat besar loh, Mas Maulana. Nah, jadi artinya yang saya lakukan adalah membrainwash, tanda kutip, membrainwash mereka bahwa dengan membaca itu mendorong tujuan hidup mereka gitu ya. Nah, jadi saya selalu sampaikan bahwa bekal hidup itu buku, bekal hidup itu adalah ilmu. Nah, jadi manfaat membaca, jika kalian semua suka membaca, artinya kalian punya pendorong untuk tujuan hidup untuk mencapai cita-cita gitu ya. Tapi Bu Yana sebelum jauh, Bu Yana jauh, kalau tadi di wilayah ditanyakan kira-kira ketika anak-anak tadi ditanyakan ketika Bu Yana turun ke daerah, apa sih alasan mereka nggak suka baca sebenarnya? Apa alasan mereka nggak suka baca, Bu Yana? Kita ingin tahu sebenarnya. Apa sih alasan anak-anak nggak suka baca? Yang terbesar itu adalah pendampingan. Yang terbesar karena tidak pernah diberikan contoh. Gitu. Ketika anak-anak tidak melihat orang tuanya memegang buku, dia tidak akan memegang buku. Tapi kalau orang tuanya memegang buku, dia akan memegang buku. Nah, dari semua riset maupun penelitian atau turun langsung yang saya lakukan, pendampingan dan contoh dan teladan yang diberikan oleh orang-orang di dekatnya itu sangat besar sekali. Seperti itu. Oke. Artinya bahwa memang keluarga itu punya peran yang sangat penting, Bu Yana, ketika kita bicara soal membuat generasi literate. Jadi kalau orang tua nggak pegang buku, anak juga nggak minat baca. Sederhana sekali sebenarnya ya. Iya, betul. Sesimpel itu, Mas. Ya, sesimpel itu. Makanya tadi saya tanya, kita diskusi banyak dan sebagainya, tapi rupanya sesimpel itu aja. Orang tuanya memang dia nggak lihat suka baca. Even itu membaca koran misalnya, Bu Yana, itu punya pengaruh nggak pada anak-anak? Kan kita punya kebiasaan kalau pagi-pagi sambil minum teh kita baca koran. Minimal saya baca koran. Itu pengaruh nggak ya kepada anak-anak sebenarnya? Kadang-kadang orang suka meremehkan juga sebenarnya. Iya, betul. Jadi yang saya lihat bukan bagaimana anak juga melihat orang tuanya baca koran lalu dia juga ikut baca koran, tapi respon setelah orang tua itu baca koran. Nah, jadi kalau setelah baca koran itu orang tua itu misalnya, nak sini deh, ternyata ya, misalnya kita bicara masalah COVID misalnya gitu ya, ternyata ini betul. COVID kita nih menurun loh, ini ada datanya gini. Nah, si anak itu akan melihat bahwa koran adalah pusat informasi gitu. Nah, tapi ketika si bapak itu atau si orang tua itu membaca koran, setelah itu mengumpat-ngumpat loh, kenapa ini begini ya? Kok ternyata terjadi misalnya kriminalisasi dan lain-lain. Nah, si anak akan menangkap bahwa pusat pemberitaan kriminalisasi itu adanya di koran. Nah, jadi kembali lagi bagaimana respon orang tua setelah membaca juga itu sangat penting gitu. Nah, jadi saya tidak akan pernah lelah untuk mengkampanyekan bagaimana seorang orang tua memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya, membaca buku-buku yang baik dan merespon apa yang sudah dibaca itu kepada anak-anak, karena mereka itu peniru ulung gitu. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu yang akan dia lakukan. Nah, kalau kita punya kampanye gemar membaca cuma hanya sebatas seremoni aja, mengumpulkan anak-anak dan kita membaca tanpa dia tahu manfaatnya apa, itu tidak akan maksimal. Itu kondisi yang memang juga sebagai orang tua dan keluarga juga harus tahu bagaimana cara mengkomunikasikan dengan anak-anak, khususnya misalnya setelah baca koran jangan mengumpat, tapi misalnya melakukan diskusi dengan anak-anak itu jauh lebih baik gitu sebenarnya. Oke, saya ke Bu Rifda, pustakawan. Saya ingin punya pertanyaan, Bu Rifda. Halo, Bu Rifda.
Bu Rifa, Mas Maulana. Oh, Bu Rifa. Oke, Rifda tuh Rifa Fadilah maksudnya. Ngeles ya kalau Siap. Bu Rifa, karena Anda pustakawan, gini, ada teman saya yang melakukan penelitian soal kunjungan pariwisata. Mungkin bukan penelitian skripsinya, tapi ini penelitian seperti tugas akhir. Jadi jumlah kunjungan orang ke perpustakaan itu sangat menyedihkan kondisinya. Karena dengan berbagai alasan, yang pertama memang nggak perlu ada yang dikonfirmasi, itu yang pertama. Yang kedua memang kondisi perpustakaan memang tidak terlalu nyaman. Tapi kalau saya lihat perpustakaan nasional sih nyaman banget, itu udah kayak mall sebenarnya, merupakan perpustakaan negara tertinggi di dunia, gitu kondisinya. Yang ketiga memang membaca itu bukanlah pilihan yang baik karena anak-anak sekarang lebih memilih informasi yang lebih cepat dibandingkan dengan membaca. Jadi ada kondisi konfirmasi yang nggak terlalu baik di level anak-anak kita. Anda mau membenarkan data ini atau Anda mau membantah data ini, Bu Rifa? Oke, terima kasih Mas Maulana. Iya, kondisinya mungkin itu adalah cerita lalu, perpustakaan kita masa lalu. Tapi perpustakaan masa kini, apalagi di Perpustakaan Nasional yang tadi Mas Maulana sudah sebutkan, bahwa perpustakaan itu harus menjadi rumah kedua. Karena di rumah kita merasa nyaman. Bagaimana caranya perpustakaan itu menjadi rumah kedua? Memberikan kenyamanan senyaman dia di rumah. Menemukan kenyamanan dia di rumah. Seperti itu. Jadi perpustakaan sekarang adalah menjadi pusat aktivitas semua kegiatan teman-teman pemustaka. Kalau kami menyebutnya pemustaka, silakan. Yang suka melakukan kegiatan, misalkan fotografi, diskusi di perpustakaan, itu sangat dibuka. Misalkan sekarang sudah bergaung perpustakaan berbasis inklusi sosial. Inklusi sosial artinya bahwa perpustakaan terbuka untuk semua kalangan, tanpa batasan. Yang berkebutuhan khusus pun punya hak yang sama di perpustakaan. Seperti itu Mas Maulana. Jadi kalau misalkan misalkan gimana Bu Rifa? Misalkan gimana? Iya, kalau misalkan tadi Mas Maulana banyak data tadi menyebutkan bahwa perpustakaan menjadi suatu hal yang tidak menarik ya, intinya tadi bahwa itu perlu kita buktikan oleh pustakawan sendiri bahwa perpustakaan itu tempat yang ternyaman. Oke, karena memang sekarang perpustakaan, khususnya perpustakaan nasional, saya udah pernah masuk, itu memang sangat instagramable. Jadi kalau orang masuk perpustakaan pasti, kan anak-anak sekarang tuh sangat eksis gitu ya. Jadi kalau ke perpustakaan ada spot bagus, maunya diupload di Instagram dan sebagainya kan gitu ya. Nanti dengan harapan teman-temannya DM dia kasih tahu di mana tuh tempat dan sebagainya, itu kondisinya gitu ya. Tapi gini, apakah misalnya perpustakaan sudah memetakan ya jenis buku apa yang paling banyak dicari orang misalnya? Kalaupun orang anak-anak sekarang harus pergi ke perpustakaan karena tentu menjadikan itu rumah kedua, tidak bisa kita paksakan karena rumah adalah satu hal yang harus nyaman bagi siapapun. Maka atau bagaimana cara perpustakaan untuk menyediakan buku-buku dan mengetahui apa yang disukai oleh orang atau anak-anak di usia produktif sebenarnya di perpustakaan itu sendiri, Bu Rifa? Ya, baik. Kalau terkait dengan koleksi buku, kami dari Perpustakaan Nasional pada saat melakukan pengadaan buku baru, khususnya, itu juga melakukan survei kepada pemustaka, kebutuhan apa yang dia butuhkan dari Perpustakaan Nasional khususnya. Apabila dia melakukan searching di OPEC kita, di perpustakaan di OPEC, lalu dia tidak menemukan buku yang dia cari, dia bisa memberikan masukan ke Perpustakaan Nasional. Ini loh buku yang dia butuhkan. Nah, itu menjadi masukan buat Perpustakaan Nasional untuk pengadaan buku tersebut. Begitu, Mas. Oke, baik. Saya karena masih bicara soal perpustakaan, saya ke Pak Sarif, Pak Kepala Perpustakaan Nasional. Pak Sarif Bando, halo Pak Sarif. Ya, siap. Oke. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya yang harus dibuktikan juga data-data yang disampaikan oleh misalnya teman-teman mahasiswa tadi, bahwa kenapa orang nggak mau ke perpustakaan dan sebagainya gitu. Misalnya gini, ada pertanyaan apakah misalnya ketika sebuah generasi membaca lewat digital misalnya,
atau membaca informasi lewat e-book atau membaca informasi misalnya di beberapa sosial media yang sifatnya informasi dalam tanda kutip, itu tidak bisa dikategorikan bahwa sebenarnya generasi kita masih suka membaca. Bukan tidak membaca, tapi gaya membacanya yang berbeda, Pak Sarif. Menurut Anda gimana, Pak? Di Perpustakaan Nasional itu, Pak, Undang-Undang 43 2000 tentang perpustakaan itu, semua perpustakaan diwajibkan untuk menyediakan data e-book dan buku cetak. Jadi jangan pernah ditanya ke Perpustakaan Nasional bagaimana pengaruh budaya baca dengan tersedianya gawai atau komputer atau apa saja yang kemudian orang membaca dari elektronik. Sebenarnya tugas kami menyiapkan kedua-duanya, jadi itu tidak boleh dipertentangkan. Dan generasi milenial itu pasti dia lebih cepat menangkap kalau dia baca di gawai atau di komputer atau di laptop atau di mana saja daripada buku cetaknya. Itu adalah hal yang menjadi kehidupan keseharian mereka. Ya. Belum lagi kepada generasi milenial yang menguasai IT, yang bisa men-searching dari segala sumber mesin pencari, yang saya kira ada 10 mesin pencari yang sangat terbaik saat ini. Itu penting. Sebenarnya ini bukan menjadi sebuah hal yang perlu dibahas. Yang paling penting adalah bagaimana mengerahkan generasi Indonesia untuk mau menguasai ilmu pengetahuan, apakah itu dari buku maupun dari e-book. Itu yang penting. Kan saya kasih contoh saat ini, Pak. Ya. Kalau jam 12 malam, itu sebenarnya kan kita bisa mengikuti kuliah di Harvard atau beberapa perguruan tinggi di Amerika. Betul. Tapi begitu anak-anak kita disuruh untuk bisa ikut, dia pasti menjawab ngapain? Karena dia bukan orientasi kepada ilmunya, dia orientasi kepada bagaimana menghabiskan SKS di kampus, bagaimana segera diwisudakan dapat ijazah. Padahal dunia usaha sekarang sebenarnya tidak termentukan ijazah, tapi apa yang bisa kau berikan, pengetahuan apa yang kau bisa berikan untuk menghidupkan perusahaan-perusahaan di mana kau akan melamar. Saya kira gitu. Ya, jadi kalau anak-anak jam 12 nggak mau, Pak, disuruh nonton Harvard. Tapi kalau Mobile Legends itu jam 1 rata-rata mainnya. Itu pilihan. itu Bu Yana ya, kalau Mobile Legends tuh pasti cepet tuh, jam 1 malam juga mereka bisa main bareng. Tapi kalau kuliah di Harvard kayaknya gitu. Nah, kalau kita ngomongin pandemi, Bu Yana, dengan asumsinya gini, asumsi loh ya, bukan hipotesa sih. Asumsinya bahwa, pandemi nih, belajar di rumah, kemudian nggak sekolah gitu ya. So, spending time-nya kalau di sekolah kan akan banyak fokusnya yang belajar, kemudian main bersama teman. Tapi kalau di rumah, kayaknya spending waktunya banyak, dan kondisi membacanya akan jauh lebih baik misalnya ketika pandemi. Itu terbukti nggak, Bu Yana, ya, bahwa sebenarnya di masa pandemi tingkat anak-anak untuk literate sesuatu atau membaca sesuatu cukup tinggi misalnya, Bu Yana? Iya, kita kembali lagi kalau kita latar belakangnya keluarga, memang tergantung keluarga si anak tersebut ya, gitu. Jadi karena sebagian keluarga memang memanfaatkan waktu untuk membaca, tapi sebagian juga tidak memanfaatkan waktu untuk membaca. Nah, ini terlihat bagaimana yang saya temui di beberapa keluarga, ada yang memang mengikuti yang tadi Pak Bando sampaikan, ada yang mengikuti pembelajaran di Harvard University, termasuk anak saya juga mengikuti kuliah umum di sana gitu kan, karena jam 12 itu malam sesuatu yang menarik gitu ya, mengikuti modul-modulnya dan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang dia ingin tahu, dia banyak membaca gitu. Nah, tapi untuk orang-orang yang memang tidak punya basic membaca di awal dalam kondisi pandemi ini, tidak memanfaatkan waktu untuk membaca, Mas Maulana gitu. Justru tetap aja yang ini waktu kayaknya lama banget sih, ini nggak bisa kemana-mana, ini kapan selesai gitu. Jadi sementara waktu terus berjalan dan sampai sekarang tidak ada satu buku pun yang mereka baca gitu. Nah, ini fakta. Itu yang bikin Pak Wali Kota sibuk tuh, Pak Bima ya. Di PSBB bukannya tambah baca malah tambah melanggar sebenarnya kan. Banyak melanggar karena
tidak banyak membaca sehingga tidak banyak pengetahuan gitu. Nah inilah yang Iya, harus betul. kita sosialisasikan, dampak-dampak domino membaca itu kan luar biasa gitu. Salah satunya tadi saya sampaikan di awal untuk menghindari konflik gitu. Betul. Itu artinya bahwa seharusnya kita bisa memanfaatkan pandemi sebagai waktu untuk kita bisa sama-sama untuk meningkatkan minat baca kita. Tapi sekali lagi, family atau keluarga itu sangat punya peran, karena faktanya juga bapaknya work from home, ibunya work from home, tapi ya nggak work juga di home, spending time-nya nggak baca-baca juga, jadi anaknya nggak ikut baca. Tapi saya ingin baca satu pertanyaan bagi Anda yang ingin menanyakan pertanyaan kepada narasumber-narasumber saya hari ini. Anda bisa sampaikan di chat, nanti tim akan menseleksi beberapa pertanyaan yang memang relevan dengan topik perbincangan kita di edisi hari ini. Saya akan tanyakan berdasarkan apa yang nanti kita coba elaborasikan. Nah, saya ingin ke Pak Pando, ada pertanyaan dari Aceh, Pak Saripando. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, bagaimana cara mengalahkan propaganda televisi dan media massa konvensional? Untuk mengalahkan, bagaimana cara mengalahkan propaganda media seperti televisi dan media konvensional lainnya, agar propagandanya tidak hanya bicara soal bagaimana menonton TV, tapi propagandanya harusnya bisa meningkatkan minat baca kita. Bagaimana menurut Anda strategi yang bisa dilakukan misalnya para pustakawan atau teman-teman pegiat literasi untuk bisa mengalahkan televisi sebagai sumber utama orang untuk mencari informasi? Mereka harus lari ke perpustakaan atau mencari buku untuk mengkonfirmasi setiap informasi yang masuk dalam sosial media misalnya, lewat WhatsApp group dan lain-lain misalnya. Bagaimana menurut Anda? Ini pertanyaan dari teman kita di Aceh nih. Silakan Pak Saripando. Ya, terima kasih kepada Ibu Umarinda dari Aceh ya. Iya, betul. Saya baru saja beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa kita berada pada suatu situasi di mana propaganda untuk tidak beranjak, baik televisi, radio, apa saja, yang kemudian harus disimpulkan bahwa itu semua sebenarnya adalah propaganda untuk kita tidak berhadapan dengan buku. Ya. Jadi pilihannya adalah mau terbawa dalam arus sebagai penonton atau sebagai pemain. Oke. Kalau kita mau sebagai pemain, kita harus yang memiliki ilmunya, dan saya kasih contoh, terpaksa kita buat Radio Perpustakaan Nasional, Bapak. Oh, ada ya? Ada Pak, Radio Perpustakaan Nasional, dan setiap pagi itu namanya Jam Perubahan Menyapa Pemustaka. Sebab masa kita hanya disampaikan di radio, jangan beranjak karena kita akan masih mendengar acara selanjutnya. Jadi ini betul sekali. Kemudian yang kedua, saudara kita dari Aceh, ada Pak Mio mengatakan bahwa kalau Anda mau mengenal dunia, bacalah. Dan kalau Anda dikenal dunia, menulislah. Dan dua faktor ini mewarnai tokoh-tokoh dunia. Dan kalau tanpa dengan membaca, dua hal ini tidak bisa kita capai. Nah, yang penting sekarang digarisbawahi adalah Indonesia pada saatnya akan menjadi negara maju. Tapi tidak ada jaminan bahwa kita dan generasi yang sekarang ini akan memegang tongkat kemajuan pada saat itu. Karena ini terjadi perputaran dan persaingan global. Kita tidak tahu seperti apa 50 tahun akan datang. Jadi ini penting menjadi catatan. Karena itu saya kira jangan menjadikan pertanyaan untuk orang itu kalah propaganda dari semua media yang ada untuk membaca. Tidak bisa. Membaca adalah sebuah hal keniscayaan untuk hampir menunjukkan eksistensi dan terutama dalam mengisi kemerdekaannya. Saya mau sampaikan bahwa dalam semua buku yang pernah saya baca, bagaimana founding father kita itu ketika memperjuangkan kemerdekaan itu, dia tidak kumpul uang. Mereka tidak mengumpulkan kekuatan senjata, tapi mereka mengumpulkan ide-ide brilian dari semua buku yang ada, baik dalam maupun luar negeri. Dan lahirlah naskah yang disusun oleh Hatta misalnya, Indonesia Merdeka, dan dibacakan di Belanda, dan dalam waktu beberapa hari dia mendapat dukungan 5.000 orang, dan dia juga mendapat dukungan kurang lebih 1.200 pound sterling. Dan di situ kata kuncinya, janganlah Belanda mensugesti Nederland bahwa penjajahannya di Indonesia akan bertahan abadi, tapi itu pasti berakhir. Hanya ada dua jalannya, apakah pemberontakan atau damai. Begitu juga Soekarno, bagaimana
kita membaca Indonesia Menggugat yang dibacakan di Bandung, beliau mengatakan dan menginspirasi dari semua buku yang ada bahwa cacing pun yang sangat lemah itu akan menggeliat melakukan perlawanan jika diinjak. Jadi saya kira ini penting untuk membangun semangat idealisme bahwa kemajuan itu tidak bisa dicapai dengan pengaruh dari luar, tapi harus dari dalam. Jadi cara pada kita mendapatkan kemerdekaan itu karena idealisme yang dibangun dari banyak membaca. Dan kemudian analisa kita tentang problematika masa lalu, kini dan akan datang hanya didapatkan dengan membaca. Dan yang ketiga, cara kita menatap dunia hanya dengan membaca. Tidak bisa dengan propaganda, karena ini tantangannya. Tetapi yang paling penting, benar pertanyaannya, kita diciptakan dalam suasana untuk jadi penonton terus, karena konstelasi kepentingan global saat ini ya bukan sekedar perebutan sumber daya, tapi bagaimana Anda jadi bodoh dan saya memproduksi apa yang Anda butuhkan. Ya lihat aja, kita banyak sekali bahan baku kita yang dikirim ke luar negeri dan kemudian setelah bahan jadi kita beli. Kelapa misalnya dibawa ke Thailand, setelah saya jadi Santangkara, ibu-ibu beli di sini. Daun telur kita ke Rusia misalnya, kemudian daun salam kita dikirim ke Belanda, dan banyak lagi yang bisa disebutkan. Itu semua karena rendahnya literasi dan pengetahuan kita. Terima kasih Mas. Baik, saya ke Bu Rifa Fadila karena sekarang saya ingin bicara, karena ada tulisan Bu Rifa soal read aloud, baca dengan keras. Saya tuh teringat dengan kalau di pondok pesantren tuh, gitulah. Walaupun gini-gini saya pernah di pondok pesantren, gitu ya. Jadi gini, memang kalau di pondok pesantren membaca keras itu menjadi satu kebiasaan kami misalnya. Bahwa misalnya beberapa bahasan-bahasan yang susah seperti bahasa Arab dan hadis itu harus dibaca dengan keras untuk menghafalnya. Karena akan lebih cepat ingat dan sebagainya gitu. Tapi bagi sebagian orang membaca, kalau kita bawa ke masyarakat luas, ketika kita baca keras-keras, maka orang akan bilang bahwa kita ada dua aja. Yang pertama norak, yang kedua gila. Gitu ya. Gimana tuh ya konsep Anda membaca keras? Karena kalau saya bawa konsep saya yang di pondok pesantren tuh, orang kan bilang saya dua, yang satu norak gitu ya, yang kedua gila Anda. Dan gitu, baca mah pelan-pelan aja, nggak usah keras-keras gitu. Kalau dulu kan saya ngapal hadis, ngapal bahasa Arab, ngapal balago dan sebagainya, saya harus keras-keras bacanya. Kalau nggak apa-apa Bu Rifa, nggak lulus saya. Itu gimana Bu Rifa konsepnya? Iya baik. Ya, read aloud yang saya angkat ini sebenarnya bagaimana orang tua melakukan pendampingan seperti tadi Bu Yana bilang. Bu Yana bilang tadi ya. Iya, bahwa pendampingan itu harus yang utama. Karena masa anak-anak itu adalah belum dia bisa mencerna baik ya, dan asupan anak-anak dari bacaan-bacaan yang sering dia dengar itu akan terekam, dan ini membutuhkan memang bahwa orang tua juga punya kemampuan yang baik pada saat membacakan. Jadi pada saat intonasinya yang benar seperti itu akan memberikan makna dari buku yang dibacakan. Jadi pemahaman dari buku yang dibacakan, nah itu juga bisa memberikan jalinan erat dari orang tua dan anak. Karena pada masa itulah anak-anak dibentuk bagaimana sesuatu hal membaca itu menyenangkan, bukannya memboringkan. Dan itu akan terus teringat sampai dia dewasa. Nah, pembudayaan ini harus kita tanamkan sejak dini. Nah, read aloud artinya ini gini, konsepnya itu read aloud itu sebenarnya seperti bercerita, seperti storytelling. Iya, tapi membacakan buku, dari buku, bukan dongeng ya. Kalau dongeng kan kita menciptakan sebuah cerita, tapi kita membacakan anak dengan bukunya. Jadi si anak pun bisa melihat isi dari buku yang kita bacakan. Tapi gini, kan bagi orang radio misalnya itu tantangan besar tuh misalnya, bahwa ketika kita membaca informasi dari koran misalnya, kita mengutip kerjasama dengan koran, itu nggak bisa dibacakan mentah-mentah, karena ada harus proses di mana kita harus mengubah menjadi bahasa tutur yang lebih enak didengar, nggak enak didengar. Itu kan butuh skill yang berbeda. Iya betul. Nah, memang iya betul. Nah, read aloud itu kuncinya adalah
baca dulu, pahami dulu sebelum Anda membacakan. Jadi pada saat kita memahami terlebih dahulu isi yang akan kita bacakan, kita bisa meng-cut mana yang bagian tidak perlu disampaikan dan bisa memberikan sesuatu hal resmi yang perlu disampaikan. Gitu, Mas. Oke. Baik, sebelum saya menutup sesi ini, nanti ini sesi pertama, saya akan ke Bu Yana karena sebelum beralih, karena Bu Yana itu pernah sering melakukan storytelling di depan anak-anak gitu ya. Beberapa kali saya lihat misalnya acaranya, misalnya Bu Yana bersama para budayawan bercerita di depan anak-anak, ini melanjutkan Bu Rifa bilang soal read aloud dan storytelling, membaca dan sebagainya. Itu gimana Bu setelah Ibu melakukan campaign yang tidak pernah lelah untuk agar orang tua kita lebih banyak membaca buku, punya referensi untuk diceritakan kepada anak-anak. Gimana Bu Yana hasilnya Bu? Bu Yana, mic-nya bisa dibuka dulu? Ya. Oke. Oke, silakan Ya. Bu Yana, silakan. Baik. Ya, jadi hasil dari kampanye kita itu memang kembali lagi kepada masyarakat ya. Masyarakat yang memiliki edukasi yang baik, dia akan dapat menyerap lebih baik pesan-pesan yang kita sampaikan. Tapi bagi mereka yang edukasinya kurang, itu juga agak tantangan tersendiri bagi kita gitu. Nah, jadi memang yang utama sebelum kita menceritakan storytelling apapun, isinya apapun, yang awal kita sampaikan adalah buku merupakan sumber ilmu yang menyenangkan untuk memenuhi rasa ingin tahu kita gitu. Jadi ketika kita menyampaikan buku adalah ilmu, nah itu yang harus sering-sering kita sampaikan sehingga itu tertanam di diri masyarakat ya, mau anak-anak maupun usianya sudah dewasa gitu. Karena masih banyak mereka yang tidak paham bahwa buku adalah sumber ilmu, Nah, artinya ini juga mengedukasi masyarakat bahwa buku apa yang perlu dibaca gitu kan. Jadi jangan sampai gemar membaca bacaan apapun, yang penting kita baca, tapi kalau tidak bermanfaat untuk apa gitu. Jadi yang pertama adalah buku adalah sumber ilmu. Nah, jadi mereka bisa memilah buku mana yang bisa menambah pengetahuan mereka. Seperti itu sih, Mas Maulana. Oke, kalau bicara soal kebiasaan kita untuk melakukan storytelling atau orang tua storytelling kepada anak-anak dengan membaca buku itu punya korelasi nggak dengan tingkat pendidikan keluarga sendiri ya, gitu ya? Karena memang kadang-kadang kita ingin memasyarakatkan, tapi ya kan nggak mungkin Bu Yana cerita tiap hari pakai masa yang gede di Taman Irma Suryani kan gitu ya? Masa tiap hari diundang kan gitu, nggak mungkin. Harapannya bahwa keluarga meneruskan perjuangan ibu sebenarnya. Itu gimana Bu, saudara Bu? Iya. Jadi tadi itu menarik ya, bagaimana masyarakat itu bisa memilah dulu mana buku yang harus dibacakan kepada anak-anak dan bagaimana masyarakat juga punya pengetahuan tentang hal-hal yang ingin disampaikan. Karena misalnya kayak ketika kita bicara satu masalah misalnya tentang narkoba gitu ya. Nah, banyak buku-buku yang menceritakan pesan-pesan tentang bahayanya narkoba. Nah, kalau kita bisa menyampaikannya dengan baik, karena kita memang karena kita punya edukasi yang baik tentang narkoba juga, kita bisa mentransfer ilmu itu dengan baik. Nah, tapi ketika walaupun kita memegang buku tentang narkoba, tapi pemahaman kita tentang narkoba itu juga terbatas, kita tidak bisa menyampaikan, mentransfer ilmu kepada orang yang kita bacakan, mau anak kita ataupun masyarakat dengan tepat gitu. Jadi memang di sini menurut saya kuncinya itu adalah pengetahuan dan wawasan yang luas sebelum kita menyampaikan banyak hal kepada masyarakat atau anak-anak kita gitu loh, Mas. Oke, baik. Kayaknya memang kita harus mencari formulasi nih bersama Pak Saripando, Bu Rifa, Bu Yana untuk bisa membuat orang gemar membaca. Setelah ini saya akan kembali, kita akan bahas soal bagaimana ya strateginya agar keluarga kita memang menjadi agen perubahan untuk menjadikan keluarga kita lebih literate, karena sekali lagi persaingan ke depan tuh bukan. Ya, gimana Pak Sarif? Boleh nggak Pak? Boleh Pak Sarif. Silakan. Jadi begini Bapak, ya. Buku kita tentang bagaimana mendukung kegemaran membaca itu dimulai daripada penyediaan bahan bacaan yang rasionya cukup. Nah, masalah kita sekarang ini adalah tidak lebih daripada 30 juta buku yang terbit untuk masyarakat kita yang hampir 270 juta. Itu masalah. Jadi sebenarnya mohon teman-teman semua baik dari siapapun media, apalagi perpustakaan,
sebenarnya saya tidak terima kalau dikatakan bacaan Indonesia, budaya baca Indonesia itu rendah. Yang mau dibaca bermasalah, Pak. Tidak mungkin pustaka motor butut, sepeda butut, bahkan kuda pustaka, perahu pustaka itu dikerbuti anak-anak kalau tidak haus tentang bahan bacaan. Dan ini yang harus mohon teman-teman Maulana ini di yang media ya itu dipublish bahwa rasa kecukupan itu yang bermasalah. UNESCO itu kan standarnya minimal 3 buku baru setiap orang setiap tahun, dan di Eropa itu rata-rata 15 sampai 20 buku baru setiap orang, Mas. Apalagi di Amerika. 20 buku baru setiap tahun. Orang, Pak, setiap orang. Setiap orang. Jadi satu orang itu apalagi Inggris merupakan ya, negara dengan penerbitan buku terbanyak di seluruh dunia, karena kan banyak buku bahasa Inggris diekspor ke seluruh dunia kan. Nah, ini kan betul. Itu diskusi menarik selanjutnya nanti. Jakarta dan Jabodetabek ya masih lumayan, Pak, ada banyak fasilitas. Tapi bagaimana kalau kita ke daerah saya di timur, di Papua, di Kupang, di Kalimantan, itu bahan bacaan termasuk di Sumatera sana. Masih kurang itu kira-kira, Pak. Baik, nanti kita lanjutkan diskusi ini. Tenang saja Pak Sarif, masih ada punya waktu. Kita nanti di setelah ini saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Banyak sekali teman-teman punya respon. Saya harapkan juga teman-teman dari SMK atau dari SMA juga ingin menanyakan, karena memang sekali lagi di level ini juga menjadi kekhawatiran. Data dari OEDC menunjukkan bahwa tidak begitu baik misalnya daya literasi yang terjadi di Indonesia, proses belajar dengan menggunakan buku sebagai referensi, dan tingkat pembaharuan buku sebagai referensi dari literasi atau literatur yang ada dalam pembuatan karya-karya ilmiah. Nanti kita akan coba bahas ini lebih jauh, dan tetap bersama kami Bu Yana, Pak Kepala Perpustakaan Nasional, Pak Saribando, Bu Rifa, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di diskusi kali ini. Baik, kita sudah mulai lagi di diskusi kita kali ini, masih bersama saya Maulana Isnarto. Bagi Anda yang baru bergabung, saya lihat masih ada yang baru-baru bergabung, selamat datang di diskusi daring kita hari ini. Kita masih bicara tentang membuat generasi atau membentuk generasi literate dimulai dari keluarga. Narasumber saya adalah Ibu Hajah Yana Ardian SHMSI, Bunda Literasi Kota Bogor, dan juga beliau adalah istri dari Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Kemudian juga ada Pak Saribando, Kepala Perpustakaan Nasional, dan ada Ibu Rifa Fadila Esos, Pustakawan Nasional Republik Indonesia. Ada beberapa pertanyaan untuk Bu Yana. Saya ingin elaborasi saja pertanyaan untuk Bu Yana itu soal ini. Bu Yana, ada pertanyaan dari Lampung soal bagaimana menemukan minat baca, meningkatkan minat baca di level sekolah. Mungkin Kota Bogor punya resep-resepnya yang mungkin bisa nanti kita aplikasikan di Lampung. Saya yakin ada beberapa yang menanyakan hal serupa, jadi saya wakilkan saja, karena saya nggak bisa baca semua gitu ya. Kemudian itu pertanyaan untuk Bu Yana soal bagaimana mereka minat baca di level
sekolah, Bu Yana. Itu yang ditanyakan teman-teman. Itu tadi pertanyaan dari Lampung. Dari Banyumas kayaknya sepertinya ada juga tuh. Silakan Bu Yana, mungkin bisa ingin menanggapi Bu Yana. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jika minat baca orang tua juga kesulitan untuk mendampingi anak-anaknya. Nah, jadi Mas Maulana, kalau berdasarkan saya turun lapangan, memang ini tergantung lagi kepada tipe-tipe keluarga yang datangi. Kalau keluarga-keluarga yang memiliki edukasi yang baik, minat bacanya bagus, nah itu juga ke anak-anaknya juga mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik. Nah, tapi ini bagi keluarga-keluarga yang edukasinya rendah, minat bacanya rendah, nah inilah konflik interest yang terjadi antara anak dengan ibu gitu ya. Bagaimana program Gemar Membaca ini jadi menjadi sulit untuk diterapkan karena ibu gitu. Nah, artinya kalau di Kota Bogor memang gerakan Gemar Membaca ini bukan hanya digaungkan di sekolah-sekolah pada anak-anak, tapi memang ini tugas kami untuk mengedukasi ibu-ibunya. Nah, kami punya program namanya Sekolah Ibu. Nah, ini salah satunya adalah ini program literasi kepada ibu-ibu. Jadi harapan saya tidak lagi ada perbedaan jenjang tingkat edukasi ibu-ibu untuk menerapkan Gemar Membaca ini, tapi pemahaman kesadaran masyarakat dan sebagai seorang ibu untuk lebih memiliki wawasan yang lebih luas sehingga pendampingan anaknya bisa lebih baik. Jadi tidak ada marah-marah lagi untuk mendampingi anak, terutama untuk membaca. Gitu, Mas. Oke, saya elaborasikan pertanyaan Bu Elva Susanti, nanti Bu Rifa juga bisa menjawab dari UNJ, Elva Susanti Meilani UNJ. Ibu Rifa, bagaimana membuat membaca menjadi kegemaran anak? Dan Ibu Yana juga. Di rumah kami sudah beberapa lama membuat kebiasaan membaca sebelum tidur, mencarikan bahan bacaan mulai dari yang disukai anak, menemani dan mendiskusikan santai apa yang sudah dibacanya. Namun membaca masih menjadi kewajiban, ini saya underline, menjadi kewajiban bukan kesukaan, bagi anak-anak yang dia tinggalkan,
ketika berada di luar pengawasan, lagi-lagi terseret dengan YouTube, game dan lain-lain bersama dengan teman-temannya. Terima kasih. Silakan Bu Yana dulu sebelum nanti ke Bu Rifa. Bu Yana, silakan. Oke, baik. Menurut saya, setiap keluarga itu pasti mereka punya cita-cita dan punya mimpi membangun keluarganya. Nah, saya mengedukasi kepada para orang tua untuk berdiskusi dengan anak sesuai dengan minat anaknya. Jadi kalau anaknya 4, nah minat anaknya kan pasti beda-beda. Ada yang suka otomotif, ada yang suka IT, ada yang suka matematika, ada yang suka sains misalnya gitu. Nah, sebagai orang tua, banyaknya itu mereka tidak membahas dan berdiskusi apa yang anak-anak kita suka, tapi apa yang kita suka. Nah, ini juga yang harus menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Sebagai orang tua, kita sampingkan dulu apa yang kita suka, tapi kita ajak bicara anak kita apa yang mereka suka. Nah, dari situ berkembang. Kayak penyiar ya. Kenapa? Kayak penyiar tuh dia putar kayak penyiar radio, dia putar lagu betul, yang dia suka, bukan yang pendengar suka. Makanya radio nggak mau didengerin. Lagi kritik radio sendiri maksudnya. Supaya nyetel lagu kesukaannya Mas Maulana. Iya, betul. Ya, jadi itu yang terjadi, bagaimana seorang orang tua bisa memahami anaknya suka apa, dan kita hanya sebagai moderator ya gitu ya, untuk berdiskusi banyak tentang apa yang dia suka. Nah, apa yang dia suka itu yang kita akomodir, yang kita fasilitasi buku-buku yang sesuai dengan minatnya gitu. Nah, yang salah ini kan adalah ketika orang tua mengharuskan, atau orang tua yang mendikte anaknya harus baca buku yang ini atau disediakan oleh orang tua. Nah, ini yang salah ya. Makanya yang ingin saya garis bawahi di sini, bagaimana orang tua memahami minat dan kesukaan anak itu apa, dan kita support di situ. Kita diskusi banyak. Jangan menuntut anak-anak untuk membaca tanpa kita ajak diskusi. Jadi kalau saya itu dibalik, Mas. Jadi diskusi dulu, dia sukanya apa, baru kita membaca buku yang dia suka. Kita fasilitasi bacaan yang dia suka gitu. Seperti jadi itu. kalau ngajak anak-anak ke toko buku tuh jangan kita beliin yang maunya kita, tapi ditunjuk yang maunya anak-anak gitu ya. Ya, betul. Kita hanya sebagai pendamping, dan kita bisa menentukan apakah buku itu baik atau tidak untuk mereka gitu. Ya, betul. Mungkin kadang-kadang orang tuanya ngeri-ngeri sedap juga, takutnya anaknya minta banyak buku, uangnya nggak cukup. Saya ke Bu Rifa. Oke, tadi untuk Bu Rifa juga pertanyaannya. Bu Rifa, silakan Bu Rifa. Yang ditanggapi. Ya, baik. Benar sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Yana, bahwa kita mesti melibatkan anak pada saat kita melakukan pendampingan, membacakan buku. Nah, di metode Read Aloud ini, satu kuncinya juga adalah jangan sekali-sekali pada saat stres Anda membacakan buku untuk anak. Ini. Itu intonasinya akan beda itu. Oh, itu pengaruh ya, intonasi, pengaruh sekali. gitu ya? Oke. Betul. Jadi kalau kita lagi stres, mendingan kita tenangkan dulu, gitu. Cari waktu yang tepat, saat anak juga happy, si mamah atau papa yang mendampingi juga happy. Jadi suasana pada saat membacakan, berinteraksi dengan anak pun jadi enjoy. Itu yang perlu kita ciptakan awal, supaya kenangan manis, kenangan indah itu tercipta di masa awal. Gitu, Mas Maulana. Oke, artinya bahwa memang, tapi gini, kesadaran kita untuk membaca anak itu dalam kondisi satu tidak stres itu gimana caranya? Supaya kita mulai membacakan buku sambil kita juga mengetahui sebenarnya kan gini, kalau kita kebiasaan sana mengarahkan anak sejak kecil misalnya, bahwa minatnya kemana, sehingga itu beberapa buku yang kita beli dan sebagainya. Tapi bagaimana cara menilai bahwa yes, ini buku kayak cocok. Tadi Bu Yana sampaikan, kalau kita punya 3 anak, 3-tiganya mungkin punya minat berbeda. So, pendekatan terhadap anak-anak itu juga beda. Misalnya satu suka otomotif, satu suka IT, satu suka rancang bangun misalnya. Maka beberapa bukunya kita harus bedakan. Bagaimana kita mengenali itu, Bu Rifa? Ya, silakan Bu Rifa. Ya, silakan. Oke, iya. Iya, benar tadi yang disampaikan oleh Bu Yana. Memang kuncinya bahwa buku itu memang yang memang harus dicintai atau disukai oleh anak. Karena ibarat ini adalah fakta dasar dari manusia, Mas Maulana, bahwa manusia itu, anak atau kita sendiri sebenarnya adalah mencintai kesenangan.
ibaratnya kalau saya hobinya atau sukanya olahraga kan banyak, tapi saya olahraganya yang saya cuma senangi adalah olahraga lari misalkan. Saya akan menggulati itu terus lari. Sama halnya juga dengan kesenangan yang lain. Dan teknik membaca ini atau menanamkan membaca ini tidak hanya sekali gitu. Jadi memang kita harus ulang, harus membiasakan. Jadi ibarat satu buku kalau untuk anak-anak PAUD gitu ya, jangan hanya sekali dibaca, tapi berulang-ulang kali. Kalau Mas Maulana sempat menonton film Child filmnya. Go Out, yang waktu itu ada itu adalah efek dahsyat dari read aloud, bahwa si anak ini sejak diulang sampai 100 kali babysitter atau pendamping yang membacakan itu, sampai akhirnya si anak terekam dan dia sampai mengikuti alur cerita di buku itu. Sedahsyat itu read aloud gitu, Mas. Jadi kalau terkait dengan minat, memang itu harus kita juga ikuti. Memang anak-anak pasti berbeda. Iya. Saya ke Pak Saripando, ada pertanyaan dari Mas Fajar di Universitas Indonesia. Apakah membaca secara digital itu sama baiknya dengan membaca secara fisik buku, Pak? Kan gitu ya, karena mungkin tadi ketersediaan dan sebagainya, beberapa anak-anak kita sekarang bahasa Inggrisnya tuh luar biasa baik-baik. Tadi anaknya Mas Putra tuh juga keren tuh bahasa Inggrisnya. Saya kenal Mas Putra, jadi apakah sama baiknya itu membaca buku secara fisik dan membaca buku digital? Menurut Anda gimana, Pak Sarif? Ya. Ada perbedaan mendasar antara membaca buku digital dengan buku fisik. Yang pertama, membaca buku fisik murah, mudah, bisa dibolak-balik dalam sekejap dan tanpa memerlukan elektrik. Yang kedua, dampak daripada radiasi. Kita semua tahu bahwa yang namanya komputer, laptop, handphone itu punya radiasi yang dampaknya kepada mata. Karena itu hampir semua anak-anak di Taiwan itu pakai kacamata di usia-usia SLTP, apalagi SLTA ya. Kira-kira gitu. Yang paling penting adalah efektivitas membaca buku cetak jauh lebih efektif daripada buku elektronik. Hasil penelitian acak saya bahwa semua buku itu hanya mengandung makna tidak lebih daripada 30% dari semua yang tertera. Artinya ada 60-70% kata-kata dalam buku atau di digital yang tidak mengandung makna. Dan itu luar biasa murahnya kalau buku itu. Dan karena itu metode membaca cepat yang diajarkan di perpustakaan adalah jika Anda menghadapi buku yang tebalnya 500 halaman, setiap Anda membaca, Anda harus memegang pena dan kertas dan Anda akan mencatat kata-kata penting yang Anda bisa tangkap pada saat membaca, dan setelah itu buku tebal 500 halaman boleh taruh di perpustakaan atau kasih teman-teman. Itu kelebihannya. Kalau membaca di digital bisa dibuat bisa dikonversi menjadi satu file dan kemudian kita bisa sebenarnya menciptakan banyak buku dalam waktu yang sangat singkat. Itu kelebihannya kalau elektronik. Yang kedua, begitu dia mundur atau apa saja bisa dibuka. Apalagi sekarang kan ada yang bisa dicas malamnya, besok dibawa naik di pesawat. Mana-mana, jadi di mobil bisa dibaca. Semua ada. Tetapi yang paling penting adalah ada pengaruh kepada radiasi mata dan fisik kalau menggunakan yang elektronik. Kira-kira itu. Dan tergantung kebiasaan. Orang yang terbiasa membaca di elektronik itu jauh lebih cepat menangkap daripada buku fisik. Semua generasi. Halo? Ya. Dulu saya bisain daripada kalau saya mengkonsep di digital, walaupun sebenarnya bisa aja. Kira-kira begitu. Oke. Baik, saya ke Bu Yana ingin mengkonfirmasi tadi yang disampaikan Pak Sarif masih soal membaca digital dengan membaca fisik. Temuan di keluarga gimana sebenarnya Bu Yana? Membaca digital dan membaca fisik itu ya. Karena dua hal yang memang ya mungkin kalau digital akan jauh lebih mudah karena kita punya iCloud sekarang, berapa giga pun bisa kita simpan di cloud dan kita bisa baca di gadget dengan platform manapun. Dengan membaca fisiknya gitu ya. Ini
punya pengaruh sendiri nggak dalam kebiasaan di dalam keluarga dalam membudayakan literasi atau membaca itu, Bu Yana? Iya, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini sedang memasuki zaman instan. Nah, instan artinya tidak mengikuti proses atau inginnya buru-buru gitu. Nah, ini sangat nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Maulana, bagaimana membaca secara fisik maupun virtual atau secara apa namanya digital ya? Digital, ya seperti itu. Orang-orang yang membaca digital itu kan dengan sangat mudah untuk men-skip apa yang dia tidak suka gitu. Nah, ini juga mempengaruhi diri kita. Apakah kita ingin menjalani hidup itu berdasarkan prosesnya, jalurnya atau tidak. Nah, kalau saya termasuk yang konservatif, termasuk yang mengkampanyekan untuk membaca buku secara fisik, karena bagaimanapun kecintaan kita kepada buku sebagai sumber ilmu, dan kita harus menjadi sosok atau individu yang mau menjalani proses tidak instan, itu harus terus disampaikan kepada masyarakat gitu loh, Mas. Gitu. Oke, Pak Sarif tadi sudah menyinggung soal tingkat produktivitas dari buku itu sendiri yang memang rendah di kita, Pak. Kan gitu ya. Menurut Bapak apa yang terjadi ya dengan kita? Apakah memang kan misalnya teman-teman penulis itu kalau kita bicara soal buku agak susah, misalnya royalti kecil, kemudian penulis itu nggak terlalu dianggaplah di kita dan sebagainya. Pengaruh itu atau pengaruh yang lain sebenarnya Pak Sarif? Ya, baik. Sebelum ke pertanyaan, saya mau nambah lagi sedikit tadi buku. Silakan Pak Sarif. Yang pertama harus dipahami bahwa buku elektronik dengan buku digital beda. Buku digital itu adalah buku yang di-scanner atau dipoto, kemudian dimasukkan dalam suatu aplikasi dan kemudian membacanya sama juga dengan buku fisik, tetapi bisa dimasukkan dalam soft file. Kalau buku elektronik itu kita bisa mencari kata kunci dan dari semua topik yang ada dalam waktu hitungan detik atau menit kita bisa mendapatkan satu paper kumpulan kesimpulan yang kita mau dengan cara mencari kata kuncinya. Itu buku elektronik seperti disajikan dalam jurnal ilmiah seperti Westlaw, Cambridge, Triple I dan sebagainya yang kemudian sangat populer, menjadi kewajiban bagi dunia perguruan tinggi untuk melanggan jurnal-jurnal internasional tersebut. Itu buku elektronik. Jadi itu penting. Nah, pertanyaan Mas Maulana tentang apa sih kendalanya kemudian di Indonesia buku itu kurang, penulisnya royalti, kena pajak dan sebagainya. Sebenarnya berawal dari komitmen dan kebijakan yang harus dibangun secara nasional. Jadi mencerdaskan anak bangsa ini kan mandatori undang-undang. Saya kira mungkin kita pernah membaca biografi yang namanya Andre Carnegie, seorang yang lahir di Skotlandia, kemudian menjadi pengusaha baja di Amerika, itu mengeluarkan uangnya, itu jutaan US dollar untuk membangun ribuan perpustakaan umum di seluruh dunia, Pak. Termasuk sampai ke Selandia Baru. Kesadarannya apa? Bahwa alangkah naifnya kita mendapatkan kekayaan dari sumber daya alam yang melimpah, tapi kita membiarkan masyarakatnya jadi bodoh. Karena itu manifesto IPLA UNESCO itu rumusannya adalah ketika semua orang sudah tidak lagi masuk ke bangku sekolah atau bangku kuliah, maka bangku mereka untuk melanjutkan pendidikan adalah perpustakaan. Itu manifesto IPLA UNESCO tentang universalitas daripada perpustakaan umum. Nah, sekarang masalah kita adalah kurang buku di sana. Maka kebijakannya harus menjadi kebijakan nasional. Karena sekarang ini kan menulis adalah kemauan individual. Kalau ada buku yang ditulis untuk Kementerian Pendidikan itu kan ajarannya hukum-hukum universal. 2+2 kalau matematika di Bogor, di Jakarta, di Eropa, di mana saja belahan dunia pasti 4. Dan itu tidak bisa dipakai hidup. Karena itu satu hal yang saya sampaikan ketika Pak Ridwan Kamil meluncurkan namanya Collector,
saya bilang tidak ada guru tentang Jawa Barat, tapi kehadiran buku-buku lokal konten tentang Jawa Barat itu akan memberi jawaban kepada masyarakat secara universal, yang kemudian orang itu akan sadar betapa kayanya Jawa Barat untuk kita bisa hidup makmur di sana, jadi tidak perlu menjadi TKI. Tetapi kaitan antara buku-buku pelajaran ini menjadi sebuah keniscayaan untuk dikolaborasikan sehingga nanti tingkat literasi kita bisa meningkat. Jadi saya kira yang penting di sini adalah ada kemauan politik, ada kesadaran bahwa buku itu harus diusahakan. Bagaimana susahnya menyiapkan pangan untuk rakyat, mestinya kesadaran kita bagaimana susahnya menyiapkan bahan bacaan untuk rakyat. Tantangannya ditujukan kepada siapa? Yang berilmu. Kalau sudah bicara tentang berilmu, ya sebenarnya perguruan tinggi harus menyajikan sebanyak mungkin buku untuk masyarakatnya. Karena kan anggaran yang ke sana itu kan besar ya, besar. Dan yang diharapkan masyarakat adalah banyak buku-buku dihasilkan. Masalahnya sekarang adalah buku atau dosen-dosen dan para pendidik diwajibkan memasukkan tulisannya ke jurnal ilmiah. Itu betapa susahnya menggolkan tulisan masuk di sana, dan ketika gol itu dia hanya dapat indexing untuk angka kredit, menambah lagi kenaikan pangkat, tapi masyarakat tetap aja tidak dapat buku. Dan saya katakan, apakah diperlukan jurnal istimewa, jurnal ilmiah untuk orang yang ada di pedesaan yang mungkin hanya sekedar bagaimana ilmu-ilmu terapan dia dapatkan, cara membiarkan lele dumbo, cara bertani dan berternak yang murah, itu kan sebenarnya penting sekali. Dan ada 60 juta penduduk kita yang membutuhkan itu, Pak. Saya kira itu, Pak. Mas masih demut. Oke, Pak Sarif, halo Pak Sarif. Ya. Ya oke, ini saya, Pak Sarif, Bu Yana, dan Bu Rifa, saya tuh membayangkan orang nulis buku itu sesimpel orang bikin konten YouTube sebenarnya. Tadi Pak Sarif juga mengatakan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan tuh nggak susah-susah banget sih. Buku budidaya ikan lele, budidaya hidroponik, dan sebagainya. Buku-buku begitu tuh banyak sekali dibutuhkan orang. Makanya saya membandingkan bahwa apa sih yang bisa membuktikan, mungkin untuk ketiga narasumber saya, yang bisa membuat kita akhirnya menulis sesuatu yang nggak berpikiran terlalu besar dan terlalu tinggi sehingga malas untuk nulis. Tapi konten YouTube kan gitu aja, jalan kemana-mana, terus kita videoin, jadi sesuatu yang enak kita lihat dan sebagainya. Menurut Pak Sarif, bagaimana yang menumbuhkan seperti hal itu, Pak Sarif, ya, sehingga kita bisa simpel banget, kita punya banyak buku banyak, sehingga bahan bacaan kita buku banyak kan gitu. Ya, halo. Ya mohon maaf ya, saya menyebutkan, ya mohon maaf Pak Maulana, saya menyebutkan satu bupati ya, Bupati Magetan itu kami ketemu tahun lalu Pak, dan dia mengumumkan Magetan sebagai kabupaten literasi. Dengan melibatkan para guru, para wartawan, dan pustakawan, kemarin dia meluncing 600 judul buku Pak. 600. Bupati Magetan meluncing 600 judul buku, dan kemudian merambah ke wilayah satu di Blitar yang meliputi beberapa kabupaten kota untuk meluncing ribuan judul buku dalam tahun 2020 ini, Pak. Dengan memfasilitasi cara penulisan buku baik kepada guru, kepada mahasiswa, apalagi yang memang sudah punya gelar dan sebagainya, dan itu semua tentang local wisdom yang kemudian ternyata manfaatnya. Tetapi itu fasilitas pemerintah. Memang kalau menunggu menulis buku untuk hidup, ya rasanya masih sangat susah, karena kan tidak semua orang menyukai buku yang kita tulis, apalagi kalau menunggu royalti dan seterusnya. Maka tantangannya adalah bagaimana pemerintah mengambil bagian untuk menyiapkan bahan bacaan, terutama karena begini Mas. Kan sebenarnya buku yang dibutuhkan seperti tadi Ibu Wali Kota kita di Bogor itu kan dia punya pendidikan untuk ibu-ibu. Tentu kebutuhan ibu-ibu yang sekolah ada di ibu namanya. Mungkin bedanya dengan ibu-ibu yang ada di daerah pesisir atau mungkin ibu-ibu yang ada di daerah pulau dan sebagainya. Dan ini kan dengan inisiatif Ibu Wali Kota kita itu menjadikan ibu-ibu itu mendapatkan akses
dalam pertemuan itu bahan-bahan bacaan yang mungkin nanti bisa difasilitasi oleh pemerintah Kota Bogor. Saya kira gitu, Pak. Oke. Saya ke Bu Yana, mungkin Bu Yana juga ingin tanggapi soal tingkat produktivitas buku kita yang begitu rendah, karena Bu Yana juga menulis beberapa buku dan karya ilmiah misalnya, dan juga banyak kreator juga di YouTube. Bu Yana mungkin ingin punya tanggapan soal itu, Bu Yana? Iya, menulis, seseorang itu punya kemampuan menulis jika dia punya hobi membaca. Ya, jadi menurut saya itu dua hal yang memang harus selalu diprioritaskan dalam hidup kita gitu. Jadi kalau kita mau menulis, kita harus punya hobi membaca, karena jangan sampai kita menulis tanpa banyak referensi juga nanti tulisan kita atau buku kita menjadi bacaan yang hanya enak dibaca sama diri kita sendiri. Nah, jadi menurut saya Mas Maulana, gemar membaca ini memang harus terus ditingkatkan sehingga kemampuan masyarakat untuk bisa menulis atau menuangkan gagasan itu juga semakin besar. Karena dikhawatirkan yang tadi disampaikan oleh Pak Bando bahwa kebutuhan buku itu juga kita sangat terbatas gitu ya di masyarakat kita. Nah, sehingga jangan sampai karena kekurangan buku itu yang ada malah kita mendapatkan buku-buku karena kita menggenjot untuk menulis dan menyediakan bahan bacaan untuk masyarakat, tapi bacaannya yang tidak berkualitas gitu ya, mohon maaf. Nah, jadi kalau saya sih lebih untuk terus menggenjot masyarakat untuk gemar membacanya ya, tingkatkan literasinya. Nah, sehingga ketika dia punya kemampuan untuk menulis, dia bisa menuangkan gagasan atau isinya dengan baik gitu, karena buku itu kan sumber informasi seperti itu. Ya, tadi Pak Sarif sempat menyinggung misalnya memberdayakan ibu-ibu misalnya di pesisir dan sebagainya, misalnya dengan apa yang tadi Bu Yana bikin di Kota Bogor soal sekolah ibu dan lain-lain. Mungkin Bu Yana bisa jelaskan sedikit, sharing pengalaman dengan kita, menjadikan misalnya ibu-ibu jauh lebih produktif, lebih cerdas, lebih punya skill untuk bisa berkeluarga. Jadi berkeluarga itu bukan hanya menikah tapi dan sebagainya, tapi punya skill yang baik juga, misalnya sampai misalnya produktif menulis beberapa hal yang memang dibutuhkan masyarakat oleh keluarga, oleh anak-anak, oleh ibu-ibu yang lain. Mungkin bisa di-share pengalaman itu, Bu Yana? Iya, jadi kebetulan sekolah ibu ini kan sebuah wadah atau kesempatan ibu-ibu untuk berkumpul dan mendapatkan materi seputar keluarga. Nah, jadi di sini juga ibu-ibu ditantang untuk menuliskan kisah-kisah atau kasus-kasus yang mereka dapatkan. Nah, jadi ini sebagai informasi, sekolah ibu itu diadakan di setiap kelurahan, pesertanya itu 30 ibu-ibu. Jadi di Bogor itu ada 68 kelurahan. Nah, satu angkatan berarti sekitar 2.000 ibu-ibu, itu satu angkatan sekitar 3 bulan. Nah, dengan waktu 3 bulan kebersamaan itu banyak sekali ibu-ibu yang menjadi peserta itu menyampaikan berbagai persoalan dan pertanyaan-pertanyaan kepada para pengajar sekolah ibu. Nah, karena kita memberikan kesempatan para peserta untuk bertanya ya, dan menyampaikan kasus-kasus yang ada di dalam rumah tangganya. Nah, sehingga saya menantang juga pengajar-pengajar sekolah ibu untuk menulis semua persoalan itu, dan saya bersinergi juga dengan asosiasi psikolog yang ada di sekitar kita. Nah, jadi mudah-mudahan mohon doanya juga ya, ini Pak Sarif dan Pak Maulana dan semua, kita Kota Bogor akan meluncurkan juga buku tentang keluarga ini berdasarkan dari kasus-kasus yang masuk kepada pengajar beserta solusinya gitu. Nah, mudah-mudahan buku ini juga menjadi salah satu bahan bacaan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Amin. Kita tunggu bukunya tuh, Bu Yana. Saya Bu Rifa mungkin punya tanggapan, Bu Rifa, silakan. Iya, baik, terima kasih. Yang setuju banget dengan yang dikatakan Bu Yana, bahwa memang yang untuk terkait dengan menulis adalah gemar membaca buku. Karena itu satu paket. Nah, kalau kami di pustakawan terkait dengan tugas kami saat ini, Kepala Perpustakaan Nasional selalu menyemangati kami bahwa kami itu tidak hanya sekedar penjaga peradaban, tapi pencipta peradaban. Pencipta peradaban. Jadi sebisa mungkin pustakawan pun punya andil dalam memberikan atau menciptakan sebuah peradaban baru, yaitu buku-buku yang dihasilkan. Seperti itu, Mas, kalau terkait dengan pustakawan. Oke.
ini ada pertanyaan juga dari pemenang Siantar, Bu Rifa. Saya ingin ke Bu Rifa langsung karena Ibu adalah pustakawan, soal di daerah itu masih banyak tidak punya pustakawan yang handal, sehingga orang nggak terlalu berminat ke perpustakaan. Saya nggak tahu nih kategorinya pustakawan handal atau tidak handal sebenarnya, tapi mungkin nanti kalau perspektif saya sendiri akan sangat berbeda. Tapi bagaimana misalnya Perpustakaan Nasional menjawab itu misalnya, Bu Rifa? Iya, baik. Nah, ini juga PR kita bersama juga, beberapa SDM yang berada di kabupaten, kota, maupun yang di desa-desa itu, salah satu PR-nya adalah tidak adanya pustakawan yang handal. Gitu. Kebanyakan memang pustakawan itu multi talent kalau di daerah. Jadi dia juga sebagai pustakawan, pelayan, dia juga harus mengolah, dia juga pokoknya multi talent, dia harus bisa. Itu justru pustakawan yang sesungguhnya sebenarnya kalau teman-teman di daerah itu, karena dia multi talent. Tapi kalau terkait dengan peningkatan kemampuan atau peningkatan SDM itu sendiri, sebenarnya di Perpustakaan Nasional juga melakukan atau ada beberapa kegiatan diklat yang bisa diikuti, seperti webinar seperti ini adalah salah satu sarana untuk peningkatan dari kemampuan SDM pustakawan seperti itu. Gitu, Oke, baik. Ini pertanyaan juga saya ke Pak Sarip Bando soal program perpustakaan paradigmanya inklusi, berbasis inklusi, apakah bisa memecahkan masalah mengenai keterbatasan ekonomi keluarga untuk menyediakan buku dan sebagainya. Pak Sarif, ini pertanyaan untuk Pak Sarif soal paradigma atau perpustakaan berbasis inklusi itu bagaimana Pak Sarif? Halo, Pak Sarif Bando? Oke, Pak Sarif Bando bisa dengar suara saya, Pak Sarif? Oke, baik. Nanti kita coba sambung dengan Pak Sarif Bando. Sekarang saya ke Bu Yana lagi. Bu Yana, kalau bicara soal strategi jangka pendek ya, kira-kira ya, strategi jangka pendek Bu Yano untuk bisa meningkatkan minat baca kita, misalnya kita nggak tahu misalnya Bu Yano punya ukuran khusus bahwa oh ini ada progres peningkatan minat baca kita, ini tidak, ini belum progres dan sebagainya. Bagaimana best practices di lapangannya Bu Yano untuk melihat apa progres yang ada soal tingkat literasi dalam keluarga, khususnya bagi ibu dan anak, bagi orang tua dan anak itu sendiri, Bu Yana? Ya, baik. Jadi kalau di masyarakat itu dan peran kami ya sebagai penggerak di masyarakat, yang pertama itu bagaimana saya sebagai penggerak dan kader-kader kita ini memiliki kemauan dan kemampuan untuk membaca. Nah, setelah itu kita lihat di masyarakat bagaimana peran ibu-ibunya di wilayah. Nah, itu juga peran kader-kader untuk melihat apakah ibu-ibu di wilayahnya itu memiliki minat yang baca yang bagus. Nah, kalau misalnya mereka sudah terlihat, karena kita juga kalau di PKK itu punya Pokja 2, Pokja 2 itu juga berkaitan dengan literasi. Nah, Pokja 2 juga punya kader di masyarakat di tiap kecamatan dan kelurahan, belum lagi Dasawisma, jadi jejaring kita itu besar. Dan kita bisa melihat mana wilayah-wilayah yang memiliki minat baca yang bagus dan yang tidak. Nah, dalam jangka pendek ini, dan saya juga mungkin akan membuat di masa pandemi dan tidak di masa pandemi, bagaimana minat baca mereka kita mapping. Nah, jadi mungkin dari mapping itu bisa terlihat dan baru kita bisa berpikir program apa yang baik untuk mereka. Seperti itu, Mas Maulana. Oke, baik. Saya ke Pak Sarif, kayaknya udah bersama saya lagi, Pak Sarif Bando. Halo, Pak Sarif. Dari toilet tadi, dari toilet ya. Iya, betul. Tadi baca soal ini, Pak, soal program perpustakaan berbasis inklusi. Apakah bisa mengatasi paradigma soal susahnya menyediakan buku karena keterbatasan ekonomi? Mungkin Pak Sarif bisa menjawab itu, Pak Sarif. Ya. Yang kami hormati Ibu Wali Kota kita ya. Jadi ketika kami mengusulkan ide gagasan tentang 4 tingkatan literasi, yang pertama ada ruang akses kepada bahan bacaan yang memadai dan setiap orang memiliki kemampuan untuk akses. Yang kedua, literasi adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Yang ketiga, kemampuan untuk mengungkapkan ide baru, teori baru, gagasan baru, inovasi, dan kreativitas baru.
Yang terakhir bahwa literasi itu adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Dan saya mengatakan bahwa percaturan global saat ini adalah percaturan tentang indeks literasi, yaitu kemampuan menciptakan barang dan jasa. Seperti kita lihat bahwa Airbus saat ini bertarung dengan Boeing untuk sama-sama memasarkan 30.000 unit pesawat pada 20 tahun ke depan dengan mengejar omset sekitar 6 triliun US dollar. Nah, karena gagasan ini tidak mudah untuk bisa digolkan sebagai program prioritas nasional di Bappenas, maka saya harus memulai bekerja keras dari 2013 sampai 2017 dengan mendapatkan CSR dari Bill and Melinda Gates. Itu kita pakai, dan kemudian kita mengumpulkan orang-orang, ada yang tunanetra, ada pengemis, ada mantan narapidana, ada mantan narkoba, ada yang tidak bisa baca, dan kita dampingi selama 1 tahun. Kita berikan komputer, kita bimbing untuk berlatih internet, dan buku-buku yang diperlukan untuk pilihan ekonominya kita pandu. Jadi Perpustakaan Nasional tidak bisa menawarkan program pilihan ekonomi. Misalnya rekan kami yang di Bali, dia menginginkan untuk bisa membuat sesajen bagi agama Hindu. Itu kita pandu, dan sekarang mantan pengemis itu sudah punya perusahaan dan punya anak buah lebih 10, dan bisa dia gaji rata-rata 2-3 juta sebulan. Ada teman kami di Sragen belajar menanam jahe. Ketika awalnya itu cuma menjual bibit jahe, dan sekarang permintaan jahe dari negeri ginseng itu, Pak, kalau kita bisa produksi massal itu ratusan ton dia minta, Pak. Kemudian ada lagi teman kita di Mojokerto. Mojokerto itu beternak itik, yang akhirnya dari buku-buku itu kita temukan kalau itik itu dikasih berenang, bulunya panjang, tidak ada dagingnya. Dan sekarang dia bisa mensuplai itu rata-rata sekitar 400-500 ekor per minggu ke bebek Slamet dan bebek Sinjai. Itu semua sebelumnya tidak punya perusahaan. Jadi perpustakaan berbasis inklusi yang kami maksudkan adalah bagaimana perpustakaan, saya mau bilang ya, bahwa perpustakaan di abad 18 itu kan ajarannya adalah management collection. Katalogisasi, klasifikasi, dan dideretkan di rak-rak. Lalu pustaka menjaganya sampai membusuk. Nah, abad 19 itu kan bertransformasi ke manajemen knowledge. Tapi di abad 20 ini kan bukan lagi manajemen knowledge, tapi transfer knowledge. Jadi kalau pustakawan tidak bisa mendidik masyarakat menjadi cerdas, mengaplikasikan ilmu yang ada, ya tidak bisa. Pertanyaannya, apakah saya menjadi ahli pesawat terbang? Enggak. Tetapi saya menyiapkan buku yang diperlukan, dikaitkan dengan pelajaran di internet, kita buka bagaimana orang tak membuat pesawat terbang di internet, ada bukunya dan dipraktekkan. Ini pandu. Ya katakan itu pesawat terbang, tapi kita tidak sampai ke sana karena ketemunya kan inklusi. Inklusi ini kan versus eksklusif. Kalau dulu kan yang kebanyakan itu mahasiswa, orang-orang yang mau dapat gelar doktor, mau disertasi. Kalau yang kita sebutkan inklusi, orang pinggiran, Pak, yang tidak tamat SD. Iya, betul. Karena kan data yang ada di Bappenas itu, yang menjadi sarjana di Republik ini tidak lebih 10%, Pak. Jadi ada 92% masyarakat kita dengan modal ijazah SMA tidak punya ijazah SMP tidak punya ijazah, SD dan tidak punya ijazah, itu yang masuk dalam masyarakat. Jadi kalau bicara eksklusif di tanah tidak ketemunya hanya inklusi. Jadi saya kira program Ibu Wali Kota untuk sekolah ibu itu, ya saya kira perlu sekali didukung untuk lebih menumbuhkan ekonomi. Home industry barangkali lebih cocok untuk minimal ada banyak sekali yang. Terima kasih, Pak. Baik, saya langsung lempar aja ke Bu Yada. Kalau di sekolah Ibu, benarkah bahwa metodenya sama dengan perpustakaan berbasis inklusi itu, orang jadi datang produktif gitu. Jadi orang datang, learn something, kemudian create something sehingga menjadi produktif. Levelnya udah sampai ke sana perpustakaan abad 21 hari ini, Bu Yana. Itu juga teraplikasikan misalnya di sekolah Ibu, sehingga mungkin nanti ke depan kolaborasinya akan sangat
mix and match untuk program kedepannya, Bu Yana? Halo, Bu Yana? Oke, Bu Yana koneksinya kurang baik sepertinya. Oke, saya ke Bu Rifa. Bu Rifa, halo. Ya Mas, siap. Oke, Bu Rifa, saya minta closing statement-nya, Bu Rifa, soal read aloud, kemudian juga menciptakan generasi literate di keluarga. So, apa yang akan dibikin oleh pustakawan-pustakawan di Indonesia untuk bisa membangkitkan minat literasi kita, minimal kalau misalnya kalau hari ini kita peringkat 62 sesuai dengan PISA atau PISA, dan juga kita peringkat 13 dari 17 dari 30 negara lewat World Cultural Survey Index dari tingkat literasinya. Apa yang akan dilakukan oleh para pustakawan sendiri untuk bisa membangkitkan literasi kita dengan tadi Pak Saribando bilang soal perpustakaan berbasis inklusi yang sangat produktif tadi sebenarnya. Silakan Bu Rifa. Siap. Baik, closing saya tentang meningkatkan kegemaran membaca, yaitu bagaimana orang tua melakukan pendampingan khususnya kepada anak-anak di rumah dengan bahan bacaan yang baik, dan terus melakukan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Membuat satu kenangan manis untuk anak-anak kita menjadi bekal mereka ke masa depan. Karena kita melihat tokoh-tokoh besar saat ini, mereka besar karena di masa kecilnya mereka selalu bergelut dengan buku. Seperti contohnya B.J. Habibie dan banyak lagi contoh, Soekarno, tokoh-tokoh besar Indonesia. Dan untuk pustakawan sendiri, bagaimana peran dalam rangka inklusi sosial, tentunya adalah terus melakukan pendampingan pastinya. Karena seperti tadi Mas Maulana tanyakan, apakah dengan inklusi sosial sekali learn something lalu sudah bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi? Tidak juga. Terus dilakukan pendampingan. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bu Rifa. Bu Yana sudah tersambung kembali dengan saya, Bu Yana? Oh, Bu Yana belum tersambung kembali. Pak Saribando, mungkin closing statement-nya dari Pak Sarif. Silakan Pak Saribando. Ya, yang pertama kami terima kasih kepada Ibu Yane, Bunda Literasi Kota Bogor, juga Pak Agung dan seluruh peserta yang hadir untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Kalau diminta statement, ya saya kira saya mau mengatakan bahwa batas yang jelas antara kehidupan nomaden dengan kehidupan modern ada pada literasi. Jadi kalau kita menyusun program untuk membangun bangsa ini, membangun wilayah kita, membangun daerah kita, ya mari kita mulai dari tingkatan literasi yang saya sebutkan Pak tadi, memberikan ruang akses kepada masyarakat kita, memastikan bahwa dia memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, sehingga dia bisa memetakan problematika kehidupannya. Yang ketiga, memberi kemampuan dia untuk dia berinovasi dan tugas pemerintah dalam memfasilitasi itu. Dan yang keempat, ya tidak bisa kalau tidak diberi ruang untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan, minimal sekelas home industry. Dan saya kira ini penting karena negara-negara lain di India, di China situ hampir semua rumah sudah menjadi home industry, Pak. Yang namanya barang elektronik yang kita pakai, yang kita beli itu di Roxy itu industri rumahan di sana, Pak. Saya kira itu. Dan ini penting untuk kita bicara tentang ketersediaan buku-buku life skill, buku-buku ilmu terapan yang menyebar rata banyak di masyarakat. Dan itu pasti hanya datangnya dari program pemerintah. Tentu kami senang sekali bahwa ada Ibu Wali Kota kita di sini yang kemudian nanti mungkin bisa menjadi role model untuk Kota Bogor, dan terus kita akan sosialisasikan ke daerah-daerah lain seperti di Magetan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih Mas Maulana sudah terima kasih banyak acara ini dengan sangat baik. Mohon nanti berkunjung ke perpustakaan, kita diskusi di sini. Siap. Apalagi ada radionya ya Pak Sarif ya. Siap. Ya. Bu Yana bisa tersambung dengan saya, Bu Yana? Oke, kayaknya Bu Yana sudah ada masalah, tapi terima kasih Bu Yana sudah bergabung bersama kami. Pak Sarif juga terima kasih yang sudah memfasilitasi. Pak Agung juga terima kasih. Bu Rifa terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah
menyempatkan waktunya kurang lebih 120 menit untuk berdiskusi bersama kita dengan narasumber-narasumber saya yang kompeten. Tadi teman-teman juga dari seluruh Indonesia sudah menyampaikan, dan Anda tidak hanya menyimak di Zoom, tapi juga menyimak di YouTube juga, di YouTube channel yang mungkin punya kendala jaringan. Tapi terima kasih sudah berkontribusi untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih, saya Maulana Starto pamit. Terima kasih, dan maafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rita, MC, untuk bisa melanjutkan acaranya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Maulana, moderator yang hebat sehingga diskusi ini menjadi sangat-sangat interaktif. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan bahwa kepada Bapak dan Ibu yang bertanya akan ada voucher pulsa sebesar 100.000 masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut adalah cara-cara mendapatkan e-sertifikat. Sekali lagi kami mohon perhatiannya untuk mendapatkan e-sertifikat. Mohon disimak cara-cara untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan e-sertifikat pada acara webinar kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, like fanpage Facebook atau follow akun Instagram, garing Twitter Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kemudian screenshot. Yang kedua, Bapak dan Ibu harus download aplikasi iPusnas di Play Store atau App Store, kemudian di screenshot. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu harus isi form dan upload screenshot di tautan berikut. Mohon diperhatikan tautannya dan mohon diperhatikan cara-cara mendapatkan e-sertifikatnya. Sekali lagi, bagi yang mendapatkan e-sertifikat, adalah Bapak Ibu yang mengikuti acara webinar ini dari awal sampai dengan terakhir. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.